Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera saudara sekalian. Ya, saya hormati Wakapolres, Wakapolres dan Kasat serta media sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Polres Bangka Tengah akan melaksanakan press release akhir tahun. Apa saja yang telah dilaksanakan upaya untuk menjaga situasi kondisi Kamtibmas di wilayah Bangka Tengah. Untuk data kriminalitas di tahun 2023 jumlah 138 dan 100 kasus bisa diselesaikan dari 73,18%, naik dibandingkan tahun 2022 yang jumlah kasusnya 122 ditangani 93 kasus atau 72,22%. Pada prinsipnya kejahatan yang terjadi ini masih didominasi oleh kejahatan konvensional, di mana curhat selama 1 tahun masih ada 40 kasus. Kemudian di tingkat kedua ada persetubuhan atau cakul, yang ketiga pencurian biasa, kemudian penganiayaan dan KDRT juga cukup mendominasi di tahun 2023. Kemudian untuk kasus kekayaan negara kita dapat menangani 13 kasus dan dapat diselesaikan 13 atau 100%. Untuk penanganan di tahun 2023 untuk kekayaan negara mengalami peningkatan 1 kasus, dan di tahun 2022 pun dapat kita selesaikan dengan 100%. Selain penanganan kejahatan konvensional, kita juga kejahatan transnasional. Di tahun 2023 ada 29 tidak pidana, meningkat dibanding tahun 2022 dan dapat kita selesaikan seluruhnya, di mana barang bukti yang dapat diamankan selama 2023 mengalami kenaikan dari mulai sabu 221,87 gram dibanding tahun sebelumnya 98 gram. Kemudian untuk ganja mengalami penurunan 287, tahun sebelumnya 560. Namun di 2023 terdapat pil tramadol 2025. Dari sekian banyak ini, dominasi untuk tersangkanya masih laki-laki 30 dan perempuan 1. Selain itu dapat kita sampaikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, seperti untuk kasus laka lantas di tahun 2023 memang cukup mengalami kenaikan dibanding tahun 2022, yaitu 52 dibanding 34. Namun untuk korban meninggal mengalami penurunan dari 28 menjadi 26, dan kerugian material juga mengalami penurunan dari 500 juta menjadi 300 jutaan. Kemudian untuk tilang, karena memang di tahun 2022 ada penindakan dan di awal tahun 2023 ada pelarangan menggunakan tilang, sehingga untuk tilang jadi mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Jadi 2022 ada 1.600 dan di 2023 548. Untuk permohonan SIM
sama juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dibanding tahun 2023. Di tahun sebelumnya 580 dan di tahun 2022 3000 SIM. Untuk penerbitan SKCK selama tahun 2023 mengalami kenaikan 1.600 dibanding tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang hanya 1.100 sekian. Untuk permasalahan internal yang dapat kami sampaikan dalam press conference ini, selama tahun 2023 kita menindak pelanggaran disiplin sebanyak 12 perkara, telah diselesaikan semua, dan pelanggaran kode etik ada 9 dan baru diselesaikan 5 perkara karena 4 perkaranya masih menunggu proses sidang maupun secara hukum dari Polda. Hal tersebut cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena di tahun sebelumnya disiplin hanya 2 perkara dan pelanggaran kode etik ada 8 perkara. Untuk rata-rata pelanggaran kode etik yang kita terapkan penindakan yaitu penyalahgunaan narkoba, tidak melaksanakan dinas, asusila, perselingkuhan, dan KDRT. Kemudian untuk pelanggaran disiplin masih didominasi tidak melaksanakan dinas, kemudian hasil perjudian, perbuatan tidak menyenangkan, judi online, dan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu yang dapat kami sampaikan ke masalah internal. Selain itu, di tahun 2022 memang tidak ada tugas yang disampaikan masyarakat kepada Polres, namun di tahun 2023 terdapat 4 tugas yang sudah kita tidak lanjuti, baik di proses persidangan, pemberkasan maupun menunggu saran hukum dari Polda. Kemudian berkaitan dengan masalah menonjol, mungkin rekan-rekan media menanyakan berkaitan dengan kasus pencurian yang sempat viral ini, sementara dalam bersangkutan banding dan menunggu sidang banding di tingkat Polda. Untuk potensi konflik dan kerawanan masih sama dengan tahun sebelumnya, masalah pertambangan, kemudian masalah pertanahan yang masih kita perlu atensi dan perkembangannya. Selain itu, perkembangan penanganan kasus almarhum Valentinus yang sudah dilibatkan di Polda pun masih menjadi atensi kita untuk kita memonitor perkembangannya sampai dengan permasalahan itu tuntas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan presiden akhir tahun Polres Banten Tengah. Apabila nanti ada pertanyaan dari rekan media, dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan kan? Izin kemudian terkait dengan meningkatnya penanganan tindak pidana bila dibandingkan tahun sebelumnya, ke depan langkah apa yang akan dilakukan Polres Bangka Tengah untuk meminimalisir meningkatnya tindak pidana? Untuk meningkatnya kasus seperti telah disampaikan tadi, ada kasus curhat dan pencurian biasa. Pada umumnya nanti kita akan melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir di mana wilayah terjadinya kejahatan. Apabila itu di perumahan, kita tingkatkan patroli di perumahan. Kemudian yang kedua, untuk pencurian biasa pastinya kita akan meningkatkan patroli di daerah pusat keramaian maupun pusat ekonomi sehingga menghilangkan kesempatan bagi para pelaku tindak kejahatan untuk melakukan kejahatan. Kemudian untuk kasus yang menonjol dari RT maupun pencabulan, kita melalui Polsek, Babin Kamtipmas, kita himbau kepada masyarakat apabila terdapat permasalahan di lingkungan keluarga masyarakat agar melaporkan ke pemerintah atau kepolisian setempat untuk bisa dimediasi sehingga
hal-hal yang masih dimungkinkan untuk dimediasi, kita lakukan mediasi sehingga upaya-upaya preventif yang kita lakukan dapat mencegah ataupun minimalisir meningkatnya kejahatan di tahun depan. Namun pada prinsipnya selain kegiatan itu kita juga tetap monitor dan fokus terhadap kegiatan operasi mantap data karena tahapan dan rangkaian masih berjalan sampai dengan nanti pelantikan di bulan Oktober, dan persiapan pelaksanaan operasi mantap raja kita sudah persiapkan. Semoga kedepannya tidak ada kendala dan masalah. Selain itu kita juga berharap dengan berbagai operasi yang telah kita laksanakan di tahun 2023, semoga itu juga mempunyai efek kepada kesadaran masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Jawa Tengah. Apresiasi yang diberikan masyarakat seperti pada saat kemarin kunjungan ke gereja, kondisi Bangka Tengah damai, sejuk dan kondusif. Kita pertahankan di tahun depan, semoga kondisi ini tetap berjalan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada pertanyaan silakan, tapi kalau sudah cukup kita tutup press release pada kesempatan yang berbahagia. Mohon izin dan satu lagi dan upaya ke depan dalam penanganan perkara anggota Polri khususnya yang di wilayah Polres Bangka Tengah seperti apa, dan? Pada prinsipnya dalam penanganan anggota Polri kita upayakan pertama adalah upaya tindakan disiplin untuk menimbulkan efek jerah. Tapi kalau pelanggaran yang dilakukan berulang dan berat, pastinya kita akan lakukan sesuai dengan prosedur hukum agar menjadi contoh bagi personil yang lain untuk tidak mengikuti hal yang sama. Karena pada saat penegakan hukum di internal tidak tegas, pastinya akan membuat kita sendiri dalam mengelola organisasi, memberikan arahan petunjuk pelaksanaan kepada anggota, pastinya agar tidak bisa maksimal apabila masih ada anggota yang melanggar namun upaya penegakan hukum atau tindakannya kurang tegas. Tapi paling tidak upaya internal dengan tindakan disiplin dari masing-masing fungsi, kita perankan Kabak Kasatgas dan Polseknya untuk menindak disiplin tindakan fisik atau hal yang lainnya yang membuat perubahan perilaku personil ini terjadi, itu lebih diutamakan daripada penindakan dengan hukum disiplin maupun kode etik nantinya, sehingga personil sadar bahwa kesejahteraan di tahun depan sudah diberikan cukup baik, meningkat dari negara, paling tidak diimbangi dengan kontribusi pelaksanaan tugas yang lebih baik dan lebih maksimal lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila cukup, itu saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.